Memar yang lembut. Mengapa sebagian kata melukai, sebagian lain menyembuhkan? Pernahkah kamu menyadarinya? Aljabar hati yang aneh dan tak rata itu? Atasan bisa memanggilmu ke ruangannya dan menyebutkan kekuranganmu, dan kamu mengangguk, mencatat. Orang asing bisa meninggalkan komentar jahat di media sosial, dan kamu geser saja, hampir tak terpengaruh. Tapi kemudian, seorang tua bertanya, dengan nada yang familiar, kamu yakin itu ide yang bagus? Dan perutmu serasa membatu. Pasangan berkata, kamu selalu begitu, dan gelombang kemarahan yang membara membanjiri dada. Seorang sahabat melontarkan lelucon spontan tentang hal yang justru paling kamu insekurikan, dan tiba-tiba, air mata hampir tak tertahankan. Mengapa? Mengapa kita mengenakan sebagian kritik seperti jaket ringan, sementara yang lain terasa seperti beban 1000 pon di atas memar yang masih perih? Ceritanya tidak dimulai dari kata-kata yang diucapkan. Ia dimulai di galeri sunyi dan kuno dari sejarahmu. Bayangkan versi muda dari dirimu. Mereka sedang membuat peta dunia, dengan 2 pertanyaan sederhana dan mendesak, apakah aku aman, dan apakah aku dicintai? Orang-orang yang ada di sana, pengasuh, keluarga, teman-teman awal, mereka adalah sang kartografer. Suara mereka, reaksi mereka, persetujuan dan kekecewaan mereka, menjadi legenda di peta itu. Ketika kritik datang dari seseorang yang berada di bagian sakral dari peta lama itu, tempat yang bertanda, cinta, penerimaan, atau identitas, itu bukan sekadar masukan. Rasanya seperti tanah di wilayah itu berguncang. Itu memicu pertanyaan kuno dan primal, apakah ini berarti aku tidak aman? Apakah aku tidak dicintai? Reaksinya bukan pada komentarnya, tapi pada gempa bumi itu. Sekarang, bayangkan orang lain. Seorang rekan kerja, kenalan biasa. Mereka tidak ada di peta emosional lama itu. Mereka adalah tamu di galeri terang benderang, bagian publik dari siapa dirimu hari ini. Kritik mereka dinilai oleh kurator rasional di pikiranmu. Apakah ini berguna? Apakah ini benar? Apakah ini tentang proyeknya? Itu tetap berada di galeri itu. Tidak sampai ke brankas tempat peta-peta lama dan hati yang masih muda itu disimpan. Ini adalah fakta mentah pertama. Kekuatan reaksimu seringkali adalah ukuran dari sejarahnya, bukan kebenarannya. Semakin seseorang terjalin ke dalam kain cerita tentang rasa memilikimu, semakin besar kekuatan benang mereka untuk menarik seluruh permadani. Tapi ada lapisan lain, yang lebih keras. Terkadang, kritik yang menghancurkan kita adalah yang sudah kita bisikkan pada diri sendiri di saat-saat tergelap. Suara yang berkata, kamu gagal. Kamu tidak cukup baik. Kamu tak pantas dicintai. Ketika suara eksternal, terutama dari wilayah peta sakral itu, menggemakan bisikan rahasia itu bukan serangan. Itu adalah konfirmasi. Rasanya seperti alam semesta membuktikan bahwa ketakutan terdalammu itu benar. Emosi yang meledak bukanlah kemarahan pada mereka, itu adalah pemberontakan yang marah dan berduka terhadap konfirmasi itu. Itu adalah rasa sakit dari lukamu sendiri yang tersentuh. Kritik yang mudah kamu terima? Itu seringkali tentang keterampilan, sebuah tugas, hal yang kamu lakukan. Kritik yang membuatmu hancur? Itu hampir selalu tentang siapa dirimu yang kamu takuti adanya. Jadi, apa yang kita lakukan dengan ini? Apakah kita membangun tembok? Apakah kita mengasingkan semua orang dari peta sakral untuk membuat diri kita aman? Ada cara lain. Itu dimulai dengan menjadi kartografer bagi masa kinimu sendiri. Saat panas membara di wajah, saat tenggorokan tercekat, berhentilah. Sejenak saja, untuk satu tarikan napas. Tanyai badai di dalam, dari mana ini datang? Peta lama mana yang sedang digaungkan ini? Pisahkan data dari cerita. Datanya mungkin, ayahku bilang aku ceroboh dengan uang. Cerita yang didengar hatimu mungkin, dia pikir aku seorang gagal yang tak akan pernah punya rasa aman. Lihat jaraknya, tugasmu adalah berdiri di celah itu.
Akhir yang membangun bukanlah tentang menjadi mati rasa. Ini tentang memindahkan sumber rasa aman dan penerimaanmu dari tangan orang lain ke dalam tanganmu sendiri. Itu berarti, seiring waktu, menggambar ulang peta-peta lama itu dengan kompas kedewasaanmu sendiri. Menulis legenda baru, aku mampu. Aku sedang belajar. Aku pantas, terlepas dari ketidaksetujuan sesaat mereka. Itu berarti mendengar kata-kata frustrasi pasanganmu bukan sebagai vonis atas karaktermu, tetapi sebagai ekspresi yang keliru dari rasa sakit mereka sendiri. Itu berarti mendengar ketakutan orang tuamu, dan memutuskan apakah itu kebenaranmu, atau hanya cerita mereka yang tak perlu lagi kamu bawa. Orang-orang di peta sakral itu, mereka masih memiliki kekuatan. Tapi kamu bisa memilih kekuatan macam apa itu. Itu bisa menjadi kekuatan untuk memicu luka lama, atau bisa menjadi kekuatan untuk mengingatkanmu dari mana kamu berasal, dan siapa yang telah kamu putuskan untuk menjadi. Biarkan kritik yang mudah menjadi pelajaran. Biarkan yang sulit menjadi guru tentang dirimu sendiri, penunjuk jalan yang mengarah pada lukamu yang tersembunyi dan nilai-nilai terdalammu. Pada akhirnya, kepekaanmu bukanlah kelemahan. Itu adalah bukti kapasitasmu untuk mencinta, untuk terhubung. Memar yang lembut itu adalah tempat di mana kamu sangat peduli. Jangan berharap itu hilang. Peluklah sendiri. Tenangkan dia. Kenali bahwa kata-kata orang lain hanyalah itu, kata-kata mereka. Mereka tidak bisa lagi mendefinisikan duniamu, kecuali kamu menyerahkan pena itu. Jadi, bernapaslah. Lain kali gelombang itu datang, kamu tidak harus tenggelam di dalamnya. Kamu bisa merasakan kekuatannya, mengetahui asalnya, dan membiarkannya berlalu. Kamu adalah lautan, bukan ombaknya. Dan kamu jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih tangguh daripada yang kamu tahu.